Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita sehat semua pada hari ini ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan apa namanya hidup yang panjang. Ya, pokoknya doa-doa terbaik lah untuk hari ini dan seterusnya. Jadi doa kita mulai aja ya. Doa selesai. Baik, Anissa Pratiwi, Aulia, Monica, Sakilah. Ini udah tinggal 4 orang ini. Lagi tadi 5 ya Bu Eka. Udah tinggal 4 orang. Oh 4 ya juga ya. Oh 3. Ya, kalian puasa nak? Alhamdulillah puasa, Mem. Puasa, Mem. Ya, puasa nggak boleh lemes-lemes ya, supaya kalau kita lemes, ya puasanya juga nggak apa juga, ya terbawa dia lemes, haus, lapar, ya kan, harus tetap semangat. Baik, jadi hari ini materi kita itu masih membahas tentang proklamasi ya. Jadi kalau 2 minggu yang lalu kita itu masih membahas tentang proklamasi, kali ini tetap juga masih membahas tentang proklamasi, tetapi lebih kepada keadaan Indonesia pada awal masa proklamasi. Nah, untuk hari ini kita belum ada ulangan, masih materi-materi terus, karena materi kita ternyata masih banyak saya lihat. Baik, saya langsung saja akan men-share PPT saya pada hari ini. Nah, ini kelihatan ya, Nak. Jadi, untuk materi kali ini adalah bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, atau ya kehidupan awal bangsa Indonesia di masa proklamasi. Jadi kita akan membahas indikator yang akan kita dapatkan untuk pada materi hari ini adalah kita ingin menganalisis bagaimana kehidupan awal masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi itu yang akan kita targetkan atau yang akan kita capai pada hari ini. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan proklamasi ya? Proklamasi itu adalah pernyataan ya, pernyataan suatu bangsa terhadap kemerdekaan, ya kan? Nah, jadi proklamasi Indonesia itu dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ini merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia yang selama mungkin berabad-abad ya, beratus-ratus tahun kita itu dijajah selalu ya. Walaupun mungkin pada saat itu mungkin bangsa Indonesia tidak sadar ya, awal-awal tidak sadar bahwasanya masa itu adalah masa penjajahan. Mulai dari ya bangsa Portugis yang datang di wilayah Indonesia Timur yang melakukan kontak perdagangan di sana, tetapi melakukan kegiatan monopoli perdagangan dan itu merupakan satu bentuk penjajahan juga. Kemudian ada bangsa Belanda ya kan yang mulai menjajah ketika pusat perdagangan di Lisabon Portugis itu ditutup untuk Belanda. Kemudian dia mulai mencari daerah penghasil rempah-rempah di mana. Dia menemukan pertama kali di Banten ya kan oleh Cornelis de Houtman. Nah, mulailah di situ terjadi yang namanya bentuk penjajahan. Nah, setelah itu sudah beratus-ratus tahun ditambah lagi ya kan nanti penjajahan Jepang, Inggris ya. Jadi memang beratus-ratus tahun bangsa Indonesia itu terus dijajah, terus dieksploitasi sumber daya alamnya untuk memakmurkan negeri negeri yang menjajah. Oke. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu sudah dianggap puncaknya di tanggal 17 Agustus kita memerdekakan diri walaupun sepenuhnya belum belum mendapat pengakuan oleh Belanda sendiri seperti yang kalian ketahui bahwasanya berapa tahun setelah tahun 45 barulah negeri Belanda ataupun kerajaan Belanda itu memberikan kemerdekaan secara de facto and de jure
ya di tahun 1949 ketika agresi militer Belanda pertama dan kedua itu selesai, ya barulah negeri Belanda itu memberikan kemerdekaan. Itu pun atas bantuan-bantuan dari negara-negara lain yang sangat membantu bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk memerdekakan kembali tanah mereka. Baik, bagaimana keadaan ya? Bagaimana keadaan Indonesia setelah Indonesia itu memproklamasikan dirinya merdeka? Nah, kita akan lihat bagaimana kehidupan ekonominya, keuangan, politik, sosial budaya di awal kemerdekaan. Nah, seperti yang kalian ketahui bersama, bahwasanya apa? Bahwasanya setiap negara yang baru merdeka pasti akan merangkak pasti akan merangkak untuk mencapai sebuah untuk memperbaiki ekonomi ataupun negara yang sebelumnya itu dijajah oleh bangsa yang lain. Jadi termasuk Indonesia. Mulai dari apa ya? Mulai dari sistem perekonomiannya, keuangannya bagaimana, politik, sosial budaya, dan itu harus benar-benar terlepas yang namanya dari penjajahan. Makanya sangat sulit sekali di awal-awal kemerdekaan keadaan Indonesia. Jadi kalian bisa lihat di sini, sebagai negara yang baru merdeka, pemerintahan Republik Indonesia itu dihadapkan pada sejumlah persoalan-persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya banyak lagi. Nah, kita akan membahas bagaimana persoalan ekonomi dan keuangan yang dihadapi di awal kemerdekaan. Nah, tentunya apa? Tentunya terjadi inflasi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena beredarnya mata uang Jepang, ya kan. Kemudian masih ada mata uang Jepang. Kenapa? Karena sebelumnya Jepang itu menjajah di Indonesia. Nah, ada nggak mata uang Belanda pada saat itu? Ada juga. Sehingga ya mata uang yang beredar ini di Indonesia itu menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Dan ini memang ya sangat membingungkan, sangat meruwetkan masalah ini sangat membuat pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Indonesia itu berpikir bagaimana cara menghadapinya, menstabilkan kehidupan ekonomi dan keuangan pada saat itu. Nah, jadi nanti selain itu nanti kalian bisa lihat ada beredar juga uang cadangan. Jadi yang dikeluarkan oleh pasukan-pasukan sekutu. Nah, pasukan-pasukan sekutu itu seperti apa? Pasukan Inggris, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Inggris nanti memboncengi Nica, memboncengi Belanda, yang membuat inflasi di Indonesia itu semakin tinggi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nanti kan perekonomian yang semeraut, karena apa? Semua mata uang beredar. Jadi setiap para pedagang, pembeli itu menggunakan yang mata uang masing-masing, baik itu mata uang Jepang, mata uang Belanda, yang mana memang Indonesia sendiri itu belum sempat untuk membuat ataupun memiliki mata uang sendiri. Jadi rupiah itu sendiri belum terbuat di tahun 1945. Nah, jadi memang belum memiliki mata uang sehingga memang menyebabkan angka inflasi itu cukup tinggi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia yang baru belum mampu mengendalikan peredaran mata uang, nah kemudian nanti ya pemerintah Indonesia itu mengeluarkan kebijakan untuk supaya keadaan inflasi itu tidak terjadi gitu. Nah, jadi dia nanti menyatakan hanya 3 mata uang saja yang berlaku. Jadi mata uang The Japan Bank, ya kan, nanti kita kenal dengan mata uang ini, mata uang Republik Indonesia. Ada mata uang Hindia Belanda dan mata uang Jepang. Mata uang yang lain nggak boleh. Nah, jadi akhirnya ya walaupun pemerintah Indonesia sudah menyatakan 3 mata uang ini juga ya sebagai alat tukar jual beli pada saat itu, tetap saja angka inflasi itu masih ada. Nah, akhirnya nanti pemerintah Indonesia itu mengeluarkan mata uang asli buatan Indonesia yang sah. Jadi yang 3 ini nggak boleh lagi. Dengan nama apa? Dengan nama ORI atau Uang Republik Indonesia. Jadi sebelum rupiah namanya itu adalah ORI, Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti mata uang yang lain seperti mata uang dari Jepang, Belanda, dan yang lain-lain.
Nah, kemudian nanti ya kita akan bisa lihat nih ada terjadinya blokade-blokade ekonomi ataupun di blok-blok di ekonomi bangsa Indonesia, mulai dari ada pengerusuhan terhadap jual beli di Indonesia, ekonomi di Indonesia dibuat morat-marit oleh Belanda yang ingin kembali masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena memang belum ada ya penyerahan secara secara khusus ya. Jepang itu menyerahkan wilayah Indonesia. Jadi sebelumnya kan kita tahu bahwasanya ketika Belanda kalah perang ya, Belanda kalah perang terhadap Jepang, Belanda itu menyerahkan apa? Wilayah kekuasaannya, wilayah jajahannya, termasuklah Indonesia kepada Jepang, ya kan, melalui perundingan-perundingan. Kemudian setelah ya Jepang kalah kembali ya melawan Belanda, nah ini tidak ada penyerahan pada saat itu, makanya Belanda menganggap bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu belum sah. Nah, makanya ketika Indonesia memerdekakan diri, nah mereka itu sebisa mungkin ingin menghancurkan tatanan yang mulai dibangun oleh bangsa Indonesia. Mulai dari apa? Memblokade ekonomi, memblokade bagaimana sistem peredaran mata uang. Nah, seperti itu. Jadi kemudian mereka juga menutup keluar masuk perdagangan Indonesia. Kemudian mereka itu melakukan melakukan blokade militer, seperti melarang ataupun mencegah masuknya senjata-senjata yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada saat itu untuk menghadapi kembali masuknya Belanda ke Indonesia. Nah, coba kalian lihat di sini, mencegah keluar hasilnya perkebunan. Nah, jadi tanah-tanah yang dulunya didudukin oleh Jepang itu adalah masih milik Belanda, dianggap masih milik Belanda. Maka hasil-hasil perkebunan yang tadinya itu milik Belanda itu harus dikembali diolah oleh Belanda. Makanya hasil-hasil perkebunan pada saat Belanda kembali ingin masuk itu dilarang untuk keluar, dilarang untuk dilakukan penjualan. Pokoknya keadaan pada awal kemerdekaan Indonesia itu sangat morat-marit sekali. Karena apa? Karena memang Belanda kembali ikut campur untuk merusuh, untuk membuat sistem ekonomi di Indonesia itu kembali morat-marit. Nah, kita sendiri cukup ini ya, bangsa Indonesia itu sendiri cukup kewalahan. Karena apa? Di awal kemerdekaan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan aja sudah memusingkan ya, membentuk suatu badan, kemudian membentuk masyarakat Indonesia itu nggak semudah itu. Datang lagi Belanda, jadi menambah persoalan semakin ruwet. Nah, apalagi nanti kalian bisa lihat ya, kedatangan Belanda nanti diiringi dengan apa? Pemberontakan, pergolakan di berbagai daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dari Nusantara, seperti itu dia. Nah, ini dampak blokade tadi, barang-barang ekspor RI terlambat, ya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat dikirim, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan, kemudian inflasi yang tidak terkendali. Nah, artinya ketika terjadi blokade ekonomi, terjadi inflasi yang sangat tinggi, maka terjadi pula ya kekosongan kas negara Indonesia. Jadi kas negara Indonesia yang seyogyanya itu dipakai untuk bagaimana kehidupan, kestabilitasan dari pemerintahan Republik Indonesia itu benar-benar kosong. Jadi ya para pejabat-pejabat pemerintah Republik Indonesia yang memang bekerja pada saat itu, baik menjadi presiden, wakil presiden, atau anggota-anggota dewan yang lain, itu jangan berharap digaji. Enggak, sama sekali enggak. Karena apa? Memang keadaan kas dari negara kita itu memang kosong sama sekali di awal kemerdekaan. Bahkan ada sebuah tulisan ya yang menceritakan tentang bagaimana Hatta itu kesusahannya ketika dia melihat sepatunya itu udah koyak, udah menganga, tapi dia untuk membeli sepatu aja dia nggak bisa gitu. Jadi jangan kalian anggap bahwasanya
para pejabat-pejabat pemerintah pada saat itu diiming-imingi oleh gaji yang besar pada saat itu, enggak. Jadi murni memang para pejabat-pejabat pemerintah pada saat itu yang menjabat itu memang untuk memakmurkan, memerdekakan bangsa Indonesia, mengatasi keruwetan yang terjadi, ya. Bagaimana mereka itu akhirnya bisa membangun Indonesia merdeka. Jadi nggak ada iming-iming yang namanya materi pada saat itu, karena memang kekosongan kas negara. Nah, apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menghadapi blokade? Yang pertama adalah dia bekerja sama dengan India, seperti yang saya katakan. Jadi pemerintah Indonesia dan India itu melakukan kerjasama. Ya, kerjasama apa? Kerjasama nanti ya pemerintah Indonesia dia mau membantu pemerintahan India yang sedang mengalami kelaparan dengan mengirimkan 500 ton beras ya dengan harga yang sangat rendah. Nah, jadi nanti feedbacknya apa ke kita? Nah, feedbacknya nanti orang-orang India, ya bangsa India ataupun negara India harus mengirimkan bahan pakaian yang pada saat itu memang kita sangat kekurangan sekali, obat-obatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Nah, saya sudah menjelaskan bahwasannya apa di masa Jepang ya. Bahan-bahan pakaian itu sangat minim sekali untuk Indonesia. Bahkan kalau kalian tahu sendiri, bahwasanya orang-orang di Indonesia itu hanya memakai ya masyarakat di Indonesia itu hanya memakai karung goni saja untuk pakaian mereka. Jadi bahan-bahan untuk pakaian itu dibuat dari karung goni. Nah, itu saking susahnya karena apa? Pengeksploitasian yang dilakukan oleh Belanda, Jepang itu nggak kunjung berakhir pada saat itu, tetap dieksploitasi, diambil sumber dayanya, diperas ya kan tanpa ada pemberian yang layak untuk masyarakat Indonesia. Sehingga ya kerjasama ini akhirnya bisa terjadi ya, bisa disetujui antara pemerintah Indonesia dan India, dan akhirnya apa? Saling membantu antara India dengan Indonesia. India mengirimkan pakaian, obat-obatan, Indonesia mengirimkan beras. Nah, keuntungan politis yang diperoleh Indonesia adalah Indonesia semakin mendapatkan dukungan aktif dari India. Oke. Nah, berikutnya nanti Indonesia itu akan mengadakan hubungan langsung dagang, ya, hubungan dagang langsung kemana? Ke luar negeri. Jadi nggak ada lagi melalui perantara-perantara. Nah, jadi nanti usaha yang dilakukan apa? Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan-perusahaan swasta Amerika dengan tujuan membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Kemudian penyeludupan puluhan ribu ton karet dari Sumatera ke luar negeri ini juga ya. Ini juga nanti dilakukan oleh bangsa Indonesia secara diam-diam. Karena apa? Karena memang Belanda kembali ingin merebut bangsa Indonesia. Jadi setelah Jepang kalah dari lawannya, nanti Inggris ya melalui AFNE itu datang kembali ke Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melucuti senjata-senjata Jepang. Namun ya kejahatan dari AFNI ini dia memboncengi tentara-tentara Nica. Nica siapa? Nica Belanda. Masuklah kembali lagi Belanda. Ya, kemudian mulailah lagi menggerogoti. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan penyeludupan untuk hasil-hasil alam mereka untuk dijual ya kan ke luar negeri. Nah, kemudian membentuk perwakilan resmi Singapura yang beri nama Indonesian Office ataupun Indo. Kemudian dibentuk perwakilan Kementerian Pertahanan luar negeri. Nah, ini adalah salah satu ya cara-cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Nah, upaya yang di Indonesia dalam mengatasi ekonomi apa? Mengadakan konferensi ekonomi, mengadakan pinjaman, kemudian membentuk badan perancang ekonomi, kemudian merekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang di tahun 1948 yang tadinya masih namanya TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Loh, masa sih sebuah negara merdeka namanya TKR, masih TKR Tentara Keamanan Rakyat, masih skupnya kecil sekali.
kemudian nanti diganti dengan nama apa, TNI, seperti itu. Kemudian membuat Kasimo Plan. Kasimo Plan ini adalah suatu program ekonomi yang dicetuskan oleh Bapak namanya Kasimo, nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada Persatuan Tenaga Ekonomi, kemudian membentuk ya ORI namanya, Uang Republik Indonesia sebelum ke rupiah. Nah, ini kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Jadi nanti perkembangan situasi politik di Indonesia itu dipengaruhi oleh pembentukan KNIP. Ya, KNIP ini adalah satu badan milik Indonesia yang mengurusi segala macam bentuk-bentuk segala macam persoalan politik yang ada di Indonesia. Jadi tujuan dibentuknya KNIP ini apa? Adalah partai-partai politik itu bisa berdiri, ya, kemudian bisa membuat teratur ya kemunculan dari partai-partai politik ini sehingga nggak semeraut. Jadi nggak semua partai politik itu boleh berdiri. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana keragaman ideologi partai politik di Indonesia dari apa? Dari keadaan yang dibuat oleh KNIP. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya ini kalian bisa lihat hubungan antara KNIP dan lembaga-lembaga pemerintahan. Seperti yang saya katakan bahwasanya awal kemerdekaan Indonesia semuanya mulai dibentuk. Dan mulai membangun Indonesia kembali. Sebelumnya kan memang yang membangun Indonesia itu adalah negara-negara jajahan yang memang untuk mensejahterakan negara mereka sendiri gitu. Jadi mulai dibentuk, kemudian bagaimana KNIP dan lembaga pemerintahan bersatu untuk memperbaiki ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, jadi kita lihat bagaimana kehidupan sosial budaya pada awal kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi 1945 itu terjadi perubahan sosial dalam tubuh masyarakat Indonesia. Jadi pada masa penjajahan pemerintah Belanda itu kalian bisa lihat ya, strata sosial ataupun status sosial itu terbagi-bagi. Jadi ada kelas 1 ada bangsa timur asing, bangsa yang pertama adalah bangsa Belanda dan Eropa itu di kelas 1. Kelas 2 itu adalah bangsa timur asing ya, terdiri dari Arab, India, Cina. Makanya kalian bisa lihat nih, orang Arab tetap sampai dengan saat ini masih ada di Indonesia, peranakan Arab. Orang India juga masih ada tuh peranakan India, apalagi orang Cina masih banyak itu. Nah, mereka masuk di kelas yang kedua. Untuk kelas yang ketiga inilah kelas kita, kelas pribumi. Walaupun kelas bangsawan, ya kan, yang bangsawan atau raja atau sultan itu tetap aja masuk di kelas ketiga. Nah, jadi pada masa Jepang itu kelas itu terbagi ke dalam kelas 1, kelas 2, pribumi kelas 2 dan golongan Cina serta Indo-Cina, Indo-Eropa itu menjadi kelas 3, dibalikkan dia. Oke, kemudian kemerdekaan Indonesia telah menjadikan semua warga sebagai golongan satu tanpa membedakan warna kulit. Jadi tetap nomor 1, nggak ada itu yang namanya bangsa raja. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya ada ya pembedaan strata sosial di masyarakat. Misalnya ada penyebutan untuk kaum priai atau kaum bangsawan. Oke, kaum bangsawan, kemudian ada kaum raja, seperti itu pada kenyataannya. Nah, berikutnya, bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Nanti perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu ada perjuangan ngangkat senjata, perang, ya kan? Nah, nanti ketika kembali lagi agresi militer Belanda pertama dan kedua, Indonesia itu nggak bisa dia diam saja, tetap ngangkat senjata. Banyaklah nanti daerah-daerah yang mulai mengangkat senjata dengan kembalinya Belanda ke Indonesia. Seperti apa? Seperti Medan, ada peristiwa Medan Area, ada Surabaya atau arek-arek Surabaya, ada Bandung yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api. Nah, seperti itu ya, itu contohnya. Dan daerah-daerah yang lain masih juga banyak. Nah, kemudian nanti tidak cukup saja dengan mengangkat senjata, ada diplomasi, ada perundingan-perundingan nanti yang dilakukan.
perundingan Romroyen, nanti Linggarjati, yang mana nanti ya inti dari perundingan-perundingan itu tetap saja mengalahkan bangsa Indonesia, tetap saja merugikan bangsa Indonesia. Nah, ini tadi sudah saya jelasin ya bagaimana perjuangan bersenjata. Nah, kemudian bagaimana orang-orang orang-orang Indonesia itu mulai sangat gigih sekali, semakin semangat lagi mereka untuk melawan yang namanya Belanda lagi. Kenapa? Wah, udah merdeka kok datang lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah insiden-insiden yang pernah terjadi di Indonesia ketika Belanda kembali masuk ke Indonesia, ya. Sudah saya jelaskan tadi yang ada Surabaya itu atau area-area Surabaya yang disebut dengan insiden Hotel Yamato. Oke, berikutnya. Ini ada perjuangan diplomasi, kalian bisa lihat ya perjuangan diplomasi nanti ada pertemuan antara Insinyur Soekarno dengan orang Belanda, Van Mook atau perundingan Van Mook, ini bisa kita lihat. Kemudian nanti ada pertemuan Sahril Van Mook dan banyak lagi perundingan-perundingan yang lain. Oke. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini perundingan-perundingannya, ada Linggarjati, ada Renville, ada Romroyen, ya, yang mana inti dari perundingan itu sebenarnya merugikan bangsa Indonesia, sampai nanti ada perundingan yang terakhir itu adalah perundingan konferensi meja bundar, ya kan? Nah, di konferensi meja bundar nanti itu diketahui bahwasannya apa persetujuan antara kedaulatan Republik Indonesia, ya, permintaan Papua, negara Papua itu masuk ke Indonesia itu disetujui. Di tahun berapa itu? Di tahun 1949. Maka dengan sah Indonesia merdeka di tahun 1949. Nah, ini akan kita bahas materi-materi yang belakang tadi, makanya saya agak cepat ya menjelaskannya, itu akan kita bahas di dalam pertemuan kita berikutnya. Nah, konferensi-konferensi ataupun perjuangan diplomasi akan kita bahas di materi yang berikutnya di minggu depan karena sangat panjang. Apa penyebab terjadinya diplomasi tersebut, ya kan? Kemudian hasilnya apa nanti akan kita bahas di minggu depan. Mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan, Nak. Ya, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan boleh kalian ajukan. Silahkan, Nak. Silahkan, ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja ya. Nanti bisa, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat aja di kolom psikologi, ada ruang diskusi di sana. Kalau nggak terbalas atau gimana, kalian boleh WA dengan saya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya sudahin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti live Zoom hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.